Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferani Dwi Lestari. Saya adalah guru di SMK Amelia Paguyangan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan secara daring di sekolah saya di SMK Amelia Paguyangan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk berjumpa kembali untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Silahkan Mbak Nida dipimpin dulu doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, doa dimulai. Jangan lupa ini masih pandemi ya, pandemi masih belum berakhir, jadi saya ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu. Nah ini ice breakingnya itu teka-teki tebak gambar buah-buahan ya. Nanti ini ada gambar, silahkan semuanya boleh ikut menjawab ya, semuanya bisa ikut menjawab. Siapa yang mau menjawab silahkan langsung jawab aja ya. Itu nanti yang benar nanti ibu kasih hadiah, hadiahnya terakhir ya. Oke, sudah siap? Sudah Bu. Ya. Kalau sudah, ini yang pertama. Nih, ini ada huruf N ya, tebak gambar buah-buahan ya. Ini ada huruf N, kemudian ditambah ini ada angka 1, 2, 3. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya Mbak Elena. Buah apa? Nangka. Oh, hebat sekali ya, bisa menjawab. Tepuk tangan buat Mbak Elena. Ini sepertinya tebak-tebakannya terlalu mudah ya, bisa langsung terjawab ya. Ya, coba ini untuk tebak-tebakan kedua. Nah, ini dia. Ada gambar ikan ditambah huruf AN. Yo, siapa yang bisa menebak? Buah apa? Ya, Mbak Gati. Durian. Iya. Beri aplaus lagi buat Mbak Kati. Ya, durian ya. Ini juga mudah juga ya sepertinya ya pertanyaannya. Terus ini yang terakhir. Nah, ini ada gambar lem glukol ya, ditambah on ya. Buah apakah ini? Buah apa? Saya Bu. Ya, Mbak Cindy. Siap buah apa? Buah apa? Buah lemon Bu. Lemon. Lemon, ya betul sekali Mbak Cindy. Tepuk tangan buat Mbak Cindy. Ya, baiklah, udah lebih semangat ya kayaknya ya. Sudah pada ketawa-ketawa senyum-senyum ya. Udah lebih semangat ya. Ini tebak-tebakannya terlalu mudah ya bagi kalian seukuran SMK ya. Mungkin ini tebak-tebakannya untuk SD mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan dari ice breaking ini kan kita membuat suasana lebih semangat lagi, biar kalian juga yang tadinya ngantuk bisa melek lagi ya matanya ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, langsung saja ya untuk materi
hari ini kita akan mempelajari materi tentang desain produksi ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu nanti kalian diharapkan yang pertama kalian dapat menguraikan tahapan proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa secara mandiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kalian diharapkan dapat menyusun skema alur dan proses kerja suatu produk dengan benar. Kemudian yang terakhir diharapkan kalian dapat membuat alur dan proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa. Nah, sebelum saya memasuki persepsi, saya ingin memberikan sedikit materi dulu ya untuk menstimulus otak kalian ya. Ini materinya. Alur kerja ya. Alur kerja itu merupakan gambaran umum tentang langkah-langkah atau tata urutan yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam membuat desain produk ya. Nah, pada dasarnya alur desain produk itu menggambarkan suatu tahapan atau proses desain sehingga dapat mempermudah menyelesaikan proses pembuatan desain produk. Tentunya sifatnya itu lebih sederhana ya, kemudian terurai, kemudian juga lebih rapi dan lebih jelas ya. Ini tentang alur desain produk. Biasanya menggunakan simbol-simbol standar ya, seperti tanda panah ya atau bagian-bagian seperti itu. Nah, itu tentang alur ya. Kemudian alur ini juga biasanya itu sering digunakan untuk menjelaskan metodologi penelitian dalam metode ilmiah ya. Kemudian bisa juga sering digunakan untuk menjelaskan sistem produksi ya atau sistem-sistem lainnya. Hal ini sangat membantu menjelaskan kegiatan tanpa harus dituliskan dalam uraian panjang dan bertele-tele ya. Jadi alur dalam membuat desain produksi itu, langkah yang pertama itu kita harus membuat alurnya terlebih dahulu ya. Kenapa harus dibuat alur, Bu? Ya, agar kita bisa melakukan pekerjaan atau membuat produksinya itu lebih jelas, lebih singkat gitu ya. Karena ya itu tadi dijelaskan tahapannya itu lebih singkat ya. Tinggal ada alurnya, cuman bahan misalkan cara pembuatan apa ya, itu langkah-langkahnya itu tidak bertele-tele ya, tidak menggunakan uraian kata yang panjang seperti itu namanya alur ya. Nah, sedangkan kalau yang dinamakan proses produksi itu adalah suatu tahapan tetapi dijelaskan secara panjang ya, diurai ya, terurai secara jelas, secara detail gitu, uraian gitu kalau misalkan proses. Kalau alur itu hanya tahapan-tahapannya saja. Jadi misalkan merias wajah gitu ya, tahapannya apa aja. Misal yang pertama ya membuat alis ya, kemudian yang kedua misalkan memakai eyeshadow, yang ketiga apa, yang keempat apa gitu, dengan menggunakan anak panah seperti itu. Itu ciri dari alur ya. Sedangkan kalau misalkan proses itu dijelaskan ya panjang. Misalkan merias wajah itu yang pertama misalkan siapkan alat dan bahan ya, kemudian tempel foundation ya di pipi misalkan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan proses kerja ya. Jadi beda ya, alur dengan proses itu beda, tapi tujuannya itu ya sama ya, tujuannya sama untuk menghasilkan sebuah produk ya, membuat produk seperti itu. Dan keduanya itu saling berhubungan ya. Alur itu mencakup tentang produksi dan produksi pun juga mencakup alur tersebut gitu. Jadi hanya saja alur lebih singkat, lebih ringkas, tidak bertele-tele ya, sedangkan proses itu uraian panjang menjelaskan semuanya proses pembuatannya ya. Sampai sini paham ya
bedanya alur dan proses pembuatan? Sudah paham ya? Iya, Pak. Ya, nanti kita diperjelas lagi, ada contohnya nih. Ibu kasih contoh ya. Nah, ini ada contoh alur kerja. Nah, itu seperti ini. Tadi kan udah dijelaskan ya, kalau alur kerja itu lebih ringkas ya. Jadi ini contoh proses alur kerja pembuatan kedelai ya. Kedelai kemudian dibersihkan dan dicuci, direbus 15 menit, direndam, kemudian dicuci dan dikupas. Gini kan. Ini kan lebih ringkas ya. Nah, beda dengan proses pembuatan. Nah, proses pembuatan ini dengan kalimat ya. Ini ada contoh proses pembuatan kedelai tadi ya, susu kedelai. Ini ada yang pertama, disiapkan biji kedelai yang baik, kemudian direndam kedelai selama 24 jam, dibersihkan agar tidak bau, kemudian direbuslah kedelai dan lain sebagainya ya, sampai menjadi susu kedelai gitu. Tujuannya sama, hanya saja penjelasannya yang berbeda ya, yang alur lebih ringkas gitu ya, dilihat gitu. Kalau proses itu lebih panjang seperti itu. Kemudian nah ini Ibu masuk ke persepsi dulu ya. Sebelum kalian mengerjakan tugas, ini tadi Ibu juga sudah memberikan sedikit materi ya, untuk biar kalian ada bayangan gitu tentang materi ini dan tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Ini persepsinya. Saya bertanya dulu ya kepada kalian. Yang pertama, pernahkah kalian ya atau orang tua kalian membuat jamu di rumah? Pernah? Pernah nggak? Mungkin ya pernah ya, ibunya atau mungkin bapaknya atau mungkin neneknya gitu ya di rumah ya gitu, atau mungkin kalian juga pernah bikin jamu juga di rumah gitu ya. Jadi pernah ya. Pertanyaan yang kedua, jika pernah, jamu apa yang pernah kalian buat? Beras kencur. Ya, beras kencur. Nah, kemudian kira-kira kalau pernah melihat orang tua kalian membuat jamu beras kencur ya, kalian bisa menjelaskan nggak sedikit bagaimana proses pembuatannya? Ayo coba, siapa yang ingin menjelaskan proses pembuatan beras kencur? Oh ya, Mbak Holiso, silahkan. Mbak Holiso pernah lihat ibunya bikin jamu apa? Beras kencur. Oh iya, jamu beras kencur. Silahkan coba dijelaskan. Proses membuat jamu beras kencur, yang pertama cuci bersih, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Setelah itu disisihkan. Kemudian rebus asam jawa, gula pasir, gula merah, dan jahe dengan air sampai mendidih. Setelah itu tunggu sampai agak dingin, saring air masih singkong. Sudah? Cuci bersih kencur yang masih segar, kupas kulitnya dan potong-potong. Lalu tiriskan airan, blender beras kencur dan air rebusan gula hingga halus. Saring jamu beras kencur, peras ampas blenderan sampai benar-benar kering. Sajikan jamu beras kencur. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai ya. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Siti Holiso ya, sudah menjawab pertanyaan dengan baik ya. Oke, jadi saya rasa ini kan bisa ditemukan di segala kehidupan ya. Jadi maksudnya di masyarakat
pun itu kita biasa gitu ya, sepertinya di desa-desa itu kebanyakan itu pada bisa memproduksi jamu gitu ya, baik jamu jahe maupun jamu kencur, jamu kunyit ya, itu biasanya kita bisa menemukan dengan gampang ya untuk memperoleh jamu-jamuan itu ya, karena memang tumbuhannya juga bisa tumbuh di mana aja ya, apalagi di pedesaan ya, biasanya kan orang-orang tua itu biasanya malah ada yang menanam sendiri gitu ya, pohon-pohon menanam jahe ya, atau kunyit atau kencur seperti itu biasanya di halaman rumahnya gitu. Nah, baik, untuk selanjutnya ini ada gambar-gambar, perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya, ini ada contoh proses produksi ya, ini ada proses produksi lebih ke kayu ya, ini untuk membuat ini kursi ya, kursi terbuat dari kayu. Nah, ini prosesnya seperti ini ya, dari hutan kemudian ditebang ya, kemudian dipotong ya, kemudian diproses sehingga jadilah sebuah kayu gitu. Nah, kemudian kalau gambar-gambar yang ini, nah ini ya, kira-kira ada yang mau menjelaskan nggak, ini contoh apa ini namanya? Aisyah, Bu. Ya, silakan Mbak Ais. Simpel aja nih, apa yang dilihat gitu. Silakan. Untuk yang pertama, ini kan desain produksi pembuatan jamu ya, Bu. Ya. Jadi menurut saya yang pertama itu foto pembuatan jamu di pabrik tertentu yang menggunakan bantuan mesin. Terus untuk gambar yang kedua, yang kuning itu kayaknya kunyit yang sedang diaduk oleh dua orang ibu-ibu. Kayaknya itu pembuatan jamu kunyit secara manual. Ya. Terus foto yang ketiga, foto penghalusan kayaknya, Bu. Ya. Penghalusan bahan pembuatan jamu. Kemudian berikutnya, Untuk yang di atas itu kayaknya pengeringan kunyit di pabrik. Terus yang bawah itu pengeringan secara manual. oh ya, oke. Bagus sekali ya tadi. Yang pertama ini ada proses pembuatan, tapi ini sudah dengan alat-alat yang canggih ya, sudah dengan mesin-mesin ya. Ini biasanya di pabrik ya, pabrik besar farmasi. Ini contoh prosesnya seperti ini. Kemudian proses yang ini secara manual ya, pembuatan jamu, tapi prosesnya manual. Nah, kalau yang ini juga proses pembuatan juga ya. Ini orang-orang ini sedang mengeringkan gitu ya, mengeringkan jamu, jahe dan kunyit dan kencurnya. Ini setelah diiris-iris itu kan dikeringkan terlebih dahulu seperti itu ya. Sepertinya sudah paham ya, sudah mulai ada gambaran gitu ya tentang alur dan proses. Nanti Ibu berikan tugas, dibagi dulu ya menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok satu nanti membuat alur dan proses pembuatan jamu jahe instan ya. Untuk kelompok 2 nanti membuat alur dan proses pembuatan jamu kunyit ya, kunyit instan ya, untuk kelompok kedua ya. Kemudian yang kelompok ketiga nanti membuat alur dan proses pembuatan jamu beras kencur instan ya. Itu silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi ya, membuat PowerPoint-nya. Nanti setelah diskusi kita akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman semuanya ya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung aja mulai diskusinya ya. Silakan setiap masing-masing kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kemudian didiskusikan bersama. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Sambil Ibu pantau dari sini ya. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Ya, kalau tidak ada bisa langsung mulai ya. Langsung mulai diskusinya. Sudah mulai membuat belum ya? Ini kelompok pertama ya? Ya, baik Bu, ini masih dalam proses pembuatannya. Ya, kelompok kedua sudah mulai bikin PowerPoint-nya? Masih dalam proses Bu. Ya, kelompok tiga sudah mulai bikin ya PowerPoint-nya ya? Masih dalam proses Bu. Ya, siap. Kelompok satu ada kendalakah? Alhamdulillah nggak ada Bu. Ya, nggak ada ya. Kelompok dua ada kendala atau ada pertanyaan barangkali? Tidak Bu. Oke. Terus kelompok tiga ada kendala atau ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Ya, tidak ada ya. Baik, ini di chat sudah ada yang sudah selesai ya. Ini mau urut sesuai kelompok atau yang sudah selesai maju duluan atau mau diacak? Sesuai kelompok saja Bu. Oh ya, sesuai kelompok, sesuai urutan aja gitu ya. Kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama dulu, silahkan dipresentasikan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kita. Kelompok kita membuat jamu jahe instan. Jahe atau Ciber officinale adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembang di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa ketan bernama singeran. Manfaat jahe memiliki sejarah panjang dalam mengatasi masalah terkait pencernaan. Dikenal dari generasi ke generasi, jahe merupakan salah satu bahan alternatif untuk memperlancar sistem pencernaan. Kandungan fenolik dalam jahe berfungsi untuk meredakan gejala iritasi gastrointestinal, menstimulasi air liur, mencegah terjadinya kontraksi pada perut, hingga membantu pergerakan makanan dan minuman selama berada di pencernaan. Jahe juga disebut sebagai karminatif, suatu substansi yang dapat membantu mengeluarkan gas berlebih yang ada di sistem pencernaan Anda. Masalah pencernaan seperti kolik dan dispepsia dapat diatasi dengan jahe. Manfaat jahe dapat meredakan mual yang disebabkan oleh morning sickness, vertigo, maupun efek samping pengobatan kanker. Anda dapat memakan jahe secara mentah atau menjadikan minuman. Jahe dalam bentuk permen juga dapat bekerja dengan baik, terutama dalam mengatasi mual yang diderita ibu hamil. Selain itu, manfaat jahe juga sebagai anti peradangan. Alur kerja pembuatan jahe instan. Yang pertama, jahe melalui proses penyortiran, kemudian pencucian, kemudian perajangan dan penghalusan, kemudian perebusan dan pemanasan hingga mengkristal,
kemudian penghalusan kembali bahan yang sudah mengental, kemudian pengemasan dan pemasaran. Proses pembuatan jahe instan. Jahe dicuci bersih, setelah dicuci lalu kupas jahe. Potong jahe menjadi lebih kecil, kemudian dihaluskan untuk diambil sarinya. Masukkan sari jahe ke dalam wajan, biarkan sampai mendidih dan masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Aduk hingga mengental dan mengkristal, angkat lalu diamkan hingga dingin. Haluskan kristalan jahe hingga menjadi serbuk. Jamu jahe instan siap dikemas dan dipasarkan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi tugas pada hari ini ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok kedua, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami membuat jamu kunyit instan. Jamu kunyit asam merupakan salah satu ramuan tradisional yang banyak dikenal masyarakat. Minuman jamu ini memiliki cita rasa yang manis dan menyegarkan, serta umumnya minuman jamu ini dijual di pasaran melalui toko jamu tradisional, pedagang jamu keliling, hingga toko jamu modern yang menjualnya secara instan. Jamu kunyit asam merupakan jamu yang terbuat dari bahan dasar kunyit serta asam jawa yang mampu menyegarkan tubuh. Sifat kunyit dan asam jawa dapat membuat tubuh menjadi dingin sehingga menimbulkan efek tubuh dari panas dalam atau sariawan mulut serta membuat perut menjadi segar dan dingin. Manfaat jamu kunyit asam untuk kesehatan. Manfaat jamu kunyit asam yang pertama adalah dapat membantu menjaga daya tahan tubuh serta menurunkan risiko terkena penyakit yang berat dari virus maupun bakteri. Hal ini dikarenakan kandungan vitamin C serta kurkumin pada kunyit dan asam jawa yang berfungsi sebagai antibakteri serta antioksidan. Selanjutnya, jamu kunyit asam juga dapat membantu menurunkan gula darah. Perlu kamu ketahui bahwa buah asam mengandung magnesium serta polifenol yang dapat mencegah diabetes serta kenaikan gula dalam darah. Inilah yang jamu kunyit asam dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah serta mencegah penyakit diabetes. Jamu kunyit asam atau dikenal dengan kunir asam juga dipercaya dapat mencegah risiko penyakit kanker. Hal ini tidak lepas dari kandungan kurkumin pada kunyit asam yang berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu, kurkumin pada kunyit asam juga bersifat anti peradangan yang mencegah sel kanker tumbuh, menyebar, bermutasi dalam tubuh. Kerja pembuatan kunyit instan, yang pertama kunyit, kemudian penyotiran, kemudian pencucian, lalu perajangan dan penghalusan, kemudian perebusan atau pemanasan sampai mengkristal, kemudian penghalusan, lalu pengemasan, terakhir pemasaran. Proses pembuatan kunyit instan, yang pertama cuci kunyit dengan bersih, lalu kupas kunyit yang sudah dicuci, haluskan kunyit, tidak harus dengan blender, bisa juga ditumbuk. Tambahkan air sedikit, lalu peras kunyit yang sudah dihaluskan. Masukkan sari kunyit dan gula pasir ke dalam wajan, masak dalam kompor api kecil. Aduklah terus-menerus, tujuannya agar gula dalam sari kunyit tersebut tidak menggumpal. Aduk sampai menjadi karamel. Setelah menjadi karamel, pindahkan dalam nampan dan diamkan selama 5 menit sembari menunggu dingin. Haluskan hasil karamel yang telah didinginkan, lalu diayak menggunakan saringan, masukkan ke dalam wadah dan siap dipasarkan. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Febriana dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami membuat jamu beras kencur instan. Jamu beras kencur merupakan salah satu jamu tradisional khas Indonesia yang menggunakan bahan utama berupa beras dan kencur. Jamu yang satu ini memiliki ciri khas berupa aromanya yang kuat, serta sedikit rasa pedas dari kencur yang digunakan, cocok untuk mereka yang sedang mengalami masuk angin. Kencur dikenal sebagai bumbu dapur yang memiliki aroma cukup kuat. Tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur, kencur juga dikenal sebagai obat tradisional. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dari tanaman kencur, seperti membuat pernapasan lega dan mengurangi gejala batuk. Ya, kencur menjadi salah satu obat tradisional yang cukup terkenal untuk mengatasi batuk. Digunakan sejak zaman dulu sebagai obat herbal. Kencur dipercaya memiliki beragam khasiat berikut ini. 1. Meningkatkan nafsu makan, kebugaran, dan energi. 2. Sebagai obat batuk, obat anti radang, dan obat awet muda. Manfaat jamu beras kencur selanjutnya berasal dari komposisi bahan utamanya, yaitu beras tumbuk dan rimpang kencur. Keduanya mengandung senyawa polifenol sebagai antioksidan. Senyawa tersebut memiliki kemampuan mengurangi kerusakan pada sel-sel jaringan tubuh dengan cara mengikat radikal bebas serta mengurangi stres oksidatif pada sel tubuh. Kandungan flavonoid dalam jamu beras kencur seperti fenol dan apigeninor bermanfaat dalam meningkatkan sekresi hormon insulin. Tak hanya itu, antioksidan ini juga mampu meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan perifer. Alur kerja pembuatan beras kencur instan. 1. Pencucian, kemudian perendaman, kemudian penyisihan, kemudian perajangan dan penghalusan, kemudian perebusan dan pemanasan, kemudian pendinginan dan perebusan, dan penghalusan dan pengemasan. Proses pembuatan beras kencur instan. 1. Cuci bersih beras, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Setelah itu sisihkan. 2. Rebus asam jawa, gula pasir, gula merah, dan jahe dengan air sampai mendidih. Setelah itu, tunggu sampai agak mendingin, saring airnya, dan sisihkan. 3. Cuci bersih kencur yang masih segar, kupas kulitnya, kemudian dipotong kecil-kecil. 4. Tiriskan air rendaman beras, kemudian haluskan beras, kencur, dan air rebusan gula dalam blender hingga halus. 5. Kemudian semua bahan direbus lagi hingga mendidih. 6. Lalu aduk hingga mengental dan mengkristal. Setelah matang, segera angkat kemudian dinginkan. 7. Haluskan bubuk jamu beras kencur yang mengkristal. 8. Jamu beras kencur siap untuk dikemas dan dipasarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Baik, untuk ketiga kelompok sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya ya, dan diskusinya juga sudah cukup oke ya, sudah dijelaskan secara jelas tentang proses pembuatan maupun alur kerja dari masing-masing produk sediaan yang akan kalian buat ya. Sampai di sini, apa ada yang mau ditanyakan untuk materi pada hari ini? Sudah cukup ya, sudah cukup jelas dan sudah cukup paham ya, karena memang materinya juga bisa dikatakan bisa dilakukan sehari-hari ya di di rumah gitu. Tidak asing lagi gitu ya bagi kalian untuk proses pembuatan jamu seperti ini ya. Baik, sebelum kita selesai, kita refleksi dulu ya, merefleksi hasil kegiatan belajar pada hari ini. Siapa yang akan menyampaikan hasil refleksinya? Saya, Bu. Ya, Mbak Ajeng, silakan. Saya akan menyampaikan hasil refleksi pembelajaran pada hari ini dengan materi desain produksi. Materi pembelajaran hari ini sangat menarik dan saya sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini karena kita dapat mempelajari tentang bagaimana cara pembuatan alur kerja pembuatan suatu produk. Kita jadi tahu bagaimana proses pembuatan suatu produk, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Ajeng sudah menyampaikan hasil refleksinya. Ya, karena memang ini materinya ada di kehidupan kita masyarakat pada umumnya ya, jadi memang mudah ya untuk kita mencari informasi tentang proses pembuatan jamu-jamu tersebut ya. Dan untuk kegiatan pada hari ini, tujuan dari awalnya saya kira sudah tercapai ya, dimana tujuannya kan tadi yang pertama kalian dapat menguraikan alur kerja produksi dan proses pembuatan kerja produksi gitu, dimana pembuatannya itu kali ini temanya adalah jamu ya, jamu jahe instan, jamu kunyit instan dan jamu beras kencur ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan kegiatan menyimpulkan tadi merefleksi sudah, kemudian kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulannya pada kegiatan hari ini? Saya akan menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa alur kerja merupakan gambaran umum tentang langkah-langkah atau tata aturan yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam membuat desain produk. Jadi sebelum membuat desain produk, kita harus membuat alur kerja terlebih dahulu agar proses pembuatan produknya dapat sesuai dan berjalan dengan baik. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Elena sudah mewakili teman-temannya untuk menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini ya. Ya, kalau dari saya, jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita membuat alur dan proses pembuatan suatu produk ya, di mana kalian sudah tadi mempresentasikan untuk kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan alur dan proses pembuatan sediaan jahe. Kemudian untuk kelompok 2 sudah membuat alur dan proses pembuatan sediaan kunyit ya. Kemudian yang kelompok ketiga sudah menjelaskan alur dan proses pembuatan beras kencur ya. Saya kira materinya sudah selesai semua ya. Hari ini sudah tercapai semua targetnya, tujuan pembelajarannya. Kita bertemu minggu depan dengan materi biaya produksi. Jika tidak ada pertanyaan, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Ninda dipimpin doanya sebagai penutup pembelajaran hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh ya, dan mematuhi protokol kesehatan ya. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya, atas semangatnya. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.